Shalom, jumpa lagi dalam ibadah online Maranatha Kids. Mari kita pujikan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Kita pujikan sekali lagi ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, mari kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur karena pagi hari ini kami diperbolehkan datang kepadamu dan kami boleh mengadakan sekolah minggu walaupun online. Kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Di dalam kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan memuji nama Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, agar acara ini, sekolah minggu online ini berjalanan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya, mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita pujikan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Baik-baik bukan? Doa Pak Budi, kiranya Tuhan selalu memberikan perlindungan bagi adik-adik. Dan saya percaya adik-adik tetap setia dan semangat dalam mengasihi Tuhan. Adik-adik, kali ini Pak Budi akan bercerita tentang bagaimana mengasihi sesama manusia, yang saya ambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37, yaitu perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang Samaria yang baik hati. Perumpamaan ini mestinya ditujukan kepada seorang ahli Taurat yang saat itu bertanya kepada Tuhan Yesus tentang siapakah sesama manusia itu. Nah, ceritanya begini. Dikisahkan ada seseorang yang akan bepergian jauh. Orang ini tentu saja membawa perbekalan, tetapi sampai di tengah jalan, orang ini bertemu dengan para perampok atau penyamun. Tentu saja para perampok ini ingin menguasai perbekalan atau harta yang dibawa orang tadi.
maka dirampasnyalah semua perbekalan, semua harta yang dibawa. Tidak berhenti sampai di situ, orang tadi disiksa, dipukuli, dianiaya, bahkan sampai tidak berdaya, jatuh tergeletak. Nah, setelah tidak berdaya, tergeletak, maka para perampok ini pergi meninggalkan orang itu. Kemudian beberapa saat ada orang yang datang lewat di tempat itu. Orang yang pertama datang adalah seorang imam. Seorang imam itu tentu saja rajin beribadah di bait Allah. Imam ini melihat orang yang tergeletak, kemudian tidak berapa lama meninggalkan orang itu. Tidak ada tindakan apapun, ditinggalkan begitu saja. Tidak lama kemudian ada orang yang kedua, yaitu orang Lewi. Lah, orang Lewi ini adalah orang yang bertugas untuk melayani ibadah-ibadah di bait Allah. Tentu saja orang ini juga rajin beribadah, karena setiap peribadatan pasti melibatkan orang Lewi ini. Tapi apa yang terjadi ketika melihat orang itu, orang Lewi ini pun meninggalkan begitu saja, membiarkan orang tadi tetap tergeletak di pinggir jalan. Nah, kemudian datang lagi seorang yang lain. Orang ini adalah orang Samaria yang datang. Adik-adik, perlu diketahui bahwa saat itu orang Samaria ini tidak disukai oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Samaria itu dianggap tidak suci, dianggap tidak mengenal Allah, dan dianggap tidak taat kepada Allah. Tetapi apa yang dilakukan orang Samaria tadi, ketika melihat ada orang tergeletak di pinggir jalan, maka tergeraklah hatinya ingin menolong orang tadi. Maka dia segera turun dari keledainya dengan terburu-buru menghampiri orang yang tergeletak. Ketika dilihatnya banyak luka yang ada dalam tubuhnya, orang Samaria ini segera mengambil air, membasuh luka-lukanya, menyeka luka-lukanya, mengobatinya, membalut luka-luka itu. Kemudian menaikkan orang yang dirampok tadi di atas keledai yang ditumpanginya untuk dibawa ke penginapan yang terdekat, dengan harapan bahwa di penginapan itu orang tadi mendapatkan perawatan yang jauh lebih baik. Tidak berhenti di situ, semua biaya perawatan, biaya penginapan ditanggung oleh orang Samaria tadi. Bahkan berpesan kepada pemilik penginapan, sejumlah uang yang diberikan apabila ada kekurangannya, di kemudian hari jika lewat di tempat itu lagi, maka akan dipenuhi semua biaya penginapan maupun perawatan yang dibutuhkan oleh orang tadi. Nah, adik-adik, sampai di situ kisah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus terhadap ahli Taurat tadi. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, lah jika demikian, siapakah yang menjadi sesama orang yang telah dirampok tadi? Tentu saja ahli Taurat tadi menjawab, ya orang Samaria tadi, karena telah memberikan pertolongan dengan tulus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, cara mengasihi sesama manusia yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah seperti yang dilakukan oleh seorang Samaria. Sekalipun dianggap dirinya bukan orang baik, tetapi memiliki hati untuk mengasihi, memiliki hati untuk memberikan pertolongan. Sebab orang yang dilewati tadi adalah sangat membutuhkan uluran tangannya untuk diberikan pertolongan.
Adik-adik, sekalipun dua orang yang lewat tadi, baik imam maupun orang Lewi, mereka adalah orang-orang yang taat beribadah, mereka adalah orang-orang yang tahu akan firman Tuhan, bahkan mereka adalah orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain, tetapi ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Bahwa dua orang yang lewat tadi belum melakukan firman Tuhan. Mengasihi itu berarti harus melakukan firman Tuhan, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain, terhadap siapapun juga, bahkan terhadap orang yang paling hina sekalipun. Apakah terhadap teman-teman yang nakal, yang suka mengganggu adik-adik, kita harus tetap mengasihi? Jawabnya, ya. Tentu saja. Kasih itu tidak hanya sekedar mengatakan kebaikan. Kasih itu tidak hanya sekedar mendengarkan kebaikan, tetapi kasih itu melakukan kebaikan. Nah, sebagai ayat hafalan kali ini, Pak Budi ambil dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-27b, yaitu kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sampai di sini adik-adik cerita Pak Budi, dan jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Tuhan mengasihimu. Amin. Shalom. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita selalu dapat mengasihi sesama kita. Teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan uang kalian, masukkan ke dalam amplop dan titipkan kepada mama atau papa ya, untuk dapat diberikan ke sekolah minggu. Oke teman-teman, yuk saatnya kita mau akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga kami dapat mengikuti kebaktian hari ini dengan baik. Tuhan, ajar kami supaya kami dapat mengasihi sesama kami seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami melalui perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.